Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Dan Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Haha, Ustadz lagi hujan lebat di sana. Iya. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Kalau lagi hujan gini, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Wahai Allah, jadikanlah hujan ini sebagai rahmat bagi kami. Dan jangan engkau jadikan hujan ini sebagai bala bagi kami. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sahabat kita ini bertanya tentang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang beliau begitu berserah diri dan merasa dekat dengan Allah. Namun ada kadang kala kita tidak bisa melakukan hal yang sama dan kurang khusyuk begitu. Nah, sahabat kita ini takut jika Allah tidak berkenan mendengar doa karena kurang connect dengan Allah tadi, Ustaz. Itu ada di hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, aku mengikuti prasangka hambaku kepada diriku ketika dia mengingatku. Nah ini, ketika dia mengingatku dalam hati, maka aku pun mengingatnya dalam diriku. Ketika hambaku itu mengingatku dalam kesendirian, maka aku pun mengingatnya dalam kesendirian. Karena ketika dia mengingatku dalam keramaian, maka aku pun mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaian tersebut ini. Jadi ketika kita berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah, maka kita harus lakukan dengan penuh keyakinan. Karena dengan penuh keyakinan itulah Allah kemudian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut, Allah akan mengikuti prasangka kita terhadap doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah. Nah, ini memang ada kisah yang menarik ya. Kita kasih kisah biar lebih paham ya. Dalam kitab, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya ini adalah kisah-kisah dari negeri Sufi. Nah, oke. Ada sebuah kisah tentang Khusrau dan Shirin. Oke. Di dalam kisah tentang Khusrau dan Shirin itu diceritakan ada seorang laki-laki yang mendatangi seorang guru Sufi. Lalu dia katakan, wahai Syekh, aku ajarkan padaku ilmu tasawuf. Karena aku ingin lebih mengenal Allah melalui ilmu tasawuf tersebut. Kata laki-laki itu kepada guru Sufi tersebut. Apa jawaban guru Sufi tersebut? Guru Sufi tersebut bertanya, apakah engkau pernah jatuh cinta kepada seorang wanita? Maka tentu laki-laki tersebut mengatakan, ya Syekh, tentu aku sangat menjaga diriku, menjaga pandanganku, menjaga hatiku, sehingga aku tidak pernah jatuh cinta pada wanita manapun. Nah, gitu. Apa jawaban guru Sufi tersebut? Kalau demikian, pulanglah engkau sampai engkau merasakan jatuh cinta pada seorang wanita. Baru engkau kembali lagi padaku untuk belajar ilmu tasawuf ini. Karena ilmu ini tidak dapat difahami oleh orang-orang yang hatinya tidak bisa terbakar oleh api cinta. Ini men. Jadi doa-doa, wirid-wirid yang kita bacakan tersebut, itu bukanlah amalan lidah, amalan bibir, dan amalan mulut. Apa-apa yang kita ucapkan itu adalah amalan jiwa kita, ruh kita, untuk mendekatkan diri kita, menyambungkan ruh kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pikir, cinta ini bahaya bos. Benar ya? Kita kasih satu lagi kisah ya, kita kasih satu lagi. Dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Jauzi, oke, dalam kitab yang judulnya Akhbarun Nisa, Ibnu Al-Jauzi menceritakan kisah seorang tabi'in. Ini dahsyat men, tabi'in, orang alim, orang soleh, yang namanya adalah Abdurrahman bin Abi, lupa nih nama komplitnya, tapi nama depannya Abdurrahman bin Abi titik-titik ya. Dengan seorang wanita yang namanya Salamah Az-Zarqa. Benar gak? Dua orang ini levelnya level tabi'in. Wanitanya juga wanita solehah. Tapi mereka itu manusia biasa. Mereka jatuh cinta
Sehingga terbakarlah hati mereka ini dengan api cinta. Sampai suatu saat Salamah mengatakan pada Abdurrahman. Oke. Apa dikatakan oleh Salamah? Wahai Abdurrahman, aku sangat ingin bibirku ini menempatkan bibirku ini kepada bibirmu. Bener gak ini? Ini udah orang alim sama alim nih, orang soleh sama soleh, bener gak? Tapi yang namanya api cinta itu kalau udah membakar hati kita, ini Salam mengatakan aku sangat ingin menempelkan bibirku ini pada bibirmu. Apa jawaban Abdurrahman? Abdurrahman mengatakan, aku pun sangat ingin melakukan hal tersebut. Kemudian Salamah bertanya, mengapa tidak engkau lakukan? Abdurrahman kemudian mengatakan, sungguh aku teringat Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Ini men. Jadi kalau kita terbakar api cinta iya, tapi di sini letak iman kita. Apa Abdurrahman bilang? Aku teringat apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Nanti di akhirat kelak, kawan-kawan akrab akan berubah menjadi musuh-musuh. Kecuali mereka bertakwa kepada Allah. Bisa jadi kita di dunia ini jadi kawan akrab, tapi kalau kita keakraban pertemanan kita itu tidak dilakukan dalam jalurnya Allah, dalam ketakwaan kepada Allah, maka nanti di akhirat kita akan menjadi musuh yang saling sangat keras satu sama lainnya. Jadi dalam kita ingin mengenal Allah ini adalah ilmu cinta. Oke. Ketika hati kita terbakar oleh api cinta, dan cinta kita kepada Allah, maka kita akan merasakan betapa Allah dalam hadis Muslim yang tadi kita sudah kutip di depan. Ketika kita mengingat Allah dalam hati kita, Allah akan selalu mengingat kita. Ketika kita mengingat Allah dalam kesendirian kita, Allah pun akan mengingat kita dalam kesendiriannya. Kalau kita mengingat Allah dalam keramaian di dunia, maka Allah pun akan mengingat kita dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaian di dunia. Inilah kalau dalam ayat Qur'annya ya, itu kan tadi kisah Sufi sama hadisnya. Kalau dalam ayat Qur'annya, ini adalah disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, waskuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Oke, back to you, Fit. Siap Ustadz. Nah kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita atau langkah-langkah kita itu udah tepat Ustadz? Inilah repotnya ilmu tasawuf. Bener gak? Kenapa repot? Karena di satu sisi kita harus jatuh cinta. Ingat kan tadi kisah Sufi yang pertama yang kita sampaikan, waktu dia bilang dia nggak pernah jatuh cinta sama wanita, pulang katanya. Engkau tidak bisa memahami ilmu tasawuf ini kalau hatimu tidak terbakar oleh api cinta. Jadi di satu sisi ilmu tasawuf ini melibatkan cinta. Dan ini repot. Tadi kita udah cerita juga mengenai kisahnya Abdurrahman dan Salamah, benar nggak? Tapi di sisi lain, dalam kemabukan cinta kita itu, kita harus tetap berada dalam koridor syariah. Benar nggak? Inilah kemudian yang dirumuskan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Qasid Al-Mujarrad. Kitab Al-Mujarrad lah gampangnya kita ngomongin kitab Al-Mujarrad. Apa Ibnu Athaillah rumuskan itu? Ibnu Athaillah mengatakan manusia itu selalu berada dalam 4 kondisi, kata Ibnu Athaillah. Yang pertama, ketika manusia itu dalam kondisi taat. Nah, ketika dalam kondisi taat, maka kita akan mengingat karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengingat karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita itu, kita menyadari bahwa Allah itu hadir bersama kita. Innallaha ma'ana. Tapi ada kondisi yang kedua, yaitu kondisi ketika kita mau melakukan maksiat. Nah, ingat kan tadi kisahnya? Itu udah level tabiin, man, tabiin. Alim sama alim, soleh sama soleha, bener gak? Tapi namanya juga manusia, ya kita ada temptation, itu namanya terbakar api cinta, bener gak? Nah, ketika kita kondisi mau melakukan maksiat, itulah, ini kita melihat kebesaran Allah itu dengan melakukan atau menghadirkan hijab dan taubat. Hijab dari apa? Hijab dari perbuatan maksiat.
Oke. Dan kita taubat untuk sesuatu lintasan hati. Kalau dalam ilmu tasawuf mah semua orang juga pernah selingkuh. Gitu lah kira-kira. Ini definisi selingkuhnya bukan zina ya. Definisi selingkuhnya adalah temptation atau dorongan membuka hati untuk orang lain. Definisi kalau dalam ilmu tasawuf itu selingkuh bukan kita pacaran, bukan kita zina, bukan. Tapi dorongan hati di mana kita ingin membuka hati ini kepada orang lain. Nah ini. Pada saat itulah kita membentengi diri kita lagi dengan hijab supaya kita tidak membuka hati itu kepada orang lain dan kemudian kita bertobat kepada Allah. Ini kondisi yang kedua menurut Ibnu Athaillah. Kondisi yang ketiga adalah ketika kita menerima nikmatnya Allah, kata Ibnu Athaillah. Nah, pada saat itulah kita harus mewujudkan kebesaran Allah itu dengan bersyukur. Tadi kita udah kutip ayatnya kan? Faskuruni azkurkum washkuruli wala ta'furun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau menafikan atau mengingkari nikmat yang aku berikan padamu. Dan kondisi keempat menurut Ibnu Athaillah adalah kondisi ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah, musibah-musibah dari Allah, maka inilah kita melihat wajahnya Allah dengan menampilkan kita sedang diajarkan tentang nama Allah sabar. Jadi dalam kehidupan kita ini sebetulnya Allah ingin mengajarkan kepada kita asma dan sifatnya Allah yang oleh Ibnu Athaillah dibagi menjadi 4. Nah, apapun kondisi yang kita alami, maka yang kita lihat dari setiap kejadian tersebut adalah wajahnya Allah. Asma dan sifatnya Allah, nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Nah, dengan demikianlah sebetulnya dalam ilmu tasawuf itu kita dapat berjalan beriringan antara cinta yang membuncah dalam diri kita ini, benar gak? Tapi pada saat yang sama, cinta yang begitu besarnya dalam diri kita ini, kita selalu tempatkan dalam kondisi apapun pada koridor jalannya Allah. Baik itu Yufid. Baik Ustadz. Ustadz, sahabat kita ini bertanya juga. Bagaimana pandangan Ustadz tentang laki-laki beristri 2 atau 3 orang di dalam satu rumah? Ya Allah. Kita udah bahas dari awal, bos. Ajal, rezeki, jodoh, rahasia Allah. Nggak bisa kita bagaimana, men? Itu udah ketentuannya Allah, ketetapannya Allah, benar gak? Apabila seseorang ditetapkan takdirnya oleh Allah, ditetapkan oleh Allah bahwa dia memang jodohnya ada 2, 3 atau bahkan jodohnya 4, ya udah jalanin aja itu sebaik-baiknya, benar gak? Bagaimana kalau dia 4 orang istrinya itu tinggal dalam satu rumah? Nah ini, kita jalankan dengan ikhtiar terbaik kita dan doa kita. Masing-masing orang mempunyai situasi yang sangat berbeda-beda, yang kita nggak bisa generalisasikan. Kalau kita kaitkan dengan cerita kita tadi tentang cinta, nah inilah. Karena pada asalnya cinta itu berasal dari Allah. Tinggal persoalannya, apakah cinta yang berasal dari Allah itu kita sikapi dengan cara yang melanggar syariah, atau kita sikapi dengan cara yang tidak melanggar syariah. Jadi bisa jadi orang jangankan 4, jangankan 2, sendiri aja suami istri satu rumah ribut terus, benar gak? Tapi bisa juga orang punya istri 2, 3, 4 satu rumah rukun damai semuanya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi mengatakan bahwa akan sulit bagi orang 4 orang istrinya tinggal dalam satu rumah. Pasti akan ribut terus, sedangkan kalau yang cuma satu istri nggak bakal ribut terus, nggak bisa. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing, semua orang punya garis tangannya masing, nasibnya sendiri-sendiri, takdirnya sendiri-sendiri yang harus dijalani dan tidak bisa kita samaratakan aja menjadi satu jawaban yang umum gitu, nggak bisa. Oke, back to David. Nah Ustadz, ribut, rezeki dan cinta Pak Ustadz.
ribut, rezeki, dan cinta. Iya. Sahabat mempertanyakan episode harmonis rumah tangga kita yang kemarin itu, yang 12 untuk suami dan 16 untuk istri. Nah, kali ini keributan terjadi karena rejeki didapat malah dari istri sebagai tulang punggung dan suami menunggu di rumah. Kelihatannya cinta mulai padam karena pertengkaran demi pertengkaran karena semuanya serba terbalik. Gimana nih Ustaz? Masya Allah. Gini. Setiap orang, ini balik ilmu dasar ya. Ajal, rezeki, jodoh, udah ditentukan oleh Allah. Benar gak? Baik itu untuk si suami maupun untuk istri. Itu dua orang yang berbeda dengan dua takdir Allah yang berbeda untuk dua orang yang berbeda itu walaupun dia suami istri. Benar gak? Walaupun suami istri, siapa yang mati duluan? Kan urusan jodoh, beda-beda kan? Berarti kan? Jadi nggak ada sehidup semati dari mana, men? Lahirannya beda, masa mau mati barengan dari mana ilmunya, bener gak? Rezekinya juga gitu, beda-beda. Kadang ada si suami mungkin rezekinya dibuat sama Allah sedemikian rupa, kaya, miskin, bener gak? Si istri mungkin dapat rezekinya diatur oleh Allah, mungkin kebalikan dari suaminya. Jadi bisa jadi suatu saat suaminya yang tadinya kaya raya, menjabat sebagai pejabat, tahu-tahu nanti suaminya stroke atau whatever happen, apapun yang terjadi, sehingga suaminya nggak bisa menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari rezeki. Tapi pada saat yang sama, menurut skenario yang disusun Allah, waktu itu istrinya menjadi tulang punggung keluarga dalam hal mencari rezeki. Karena diberikan rezeki yang banyak oleh Allah melalui istrinya. Sama aja, nggak jadi persoalan. Karena apa? Karena kalau kita udah suami istri, itu teorinya teori percampuran. Kita udah jadi satu kesatuan keluarga, bener gak? Jadi emang begitulah Allah ngatur keadilannya. Bener gak? Kadang-kadang suami yang banyak uangnya, banyak pendapatannya, kadang-kadang istri yang banyak pendapatannya. Atau bagaimana kita nggak tahu. Karena tiap-tiap orang itu udah ada skenario sendiri untuk ajalnya, untuk rezekinya, dan untuk jodohnya. Bener gak? Nah untuk jodohnya juga kita udah bahas kan tadi. Ada yang dapat jodoh satu orang istri, ada yang dapat 2, 3, 4, kita nggak tahu juga. Jalanin aja dah hidup, ikhtiar dan doa. Nanya nih Ustadz, bagaimana kalau sebagai laki-laki, si suami ini egonya merasa tergores karena merasa menjadi remeh. Dan si istri sering keluar rumah mencari nafkah. Nah cemburu juga kan? Ya istrinya pergi keluar, ente sakit stroke di rumah, gimana masa cemburu? Ada-ada aja. Ya kalau istrinya nggak boleh kerja keluar, bagaimana jadi yang ngurusin stroke gimana Pak? Jangan gitu cara ngelihat hidup itu. Kalau istri kita keluar rumah, ingat tadi kan, bagaimana menggabungkan tentang api cinta dan syariah yang harus kita pegang terus. Ini kan kalau ilmu tasawuf harus ada dua ini seimbang, benar gak? Nggak bisa tasawuf yang nggak pakai syariah itu nggak bisa. Kalau istri kita keluar rumah, dan dia keluar rumah itu di jalan Allah, melakukan segala kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan syariahnya Allah, ya udah, nggak ada alasan bagi kita untuk melarang istri kita keluar dari rumah. Kecuali kalau istri kita keluar dari rumah, dia untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariatnya Allah. Itu baru kita omelin bini kita, benar gak? Masih ingat kan kisahnya Nabi Ayub? Udah. Panjang ceritanya, benar gak? Jadi, janganlah begitu. Mestinya kita bersyukur ada istri yang mau ikutan bantuin kita untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga kita. Karena bisa jadi suatu saat, namanya juga hidup bisa jadi suaminya pada saat itu usahanya, bisnisnya lagi bangkrut misalnya kan. Tapi pada saat yang sama istrinya dipromosiin di kantornya, bener gak? Terus kita jadi ngomel gitu, istri kita suruh ikut juga nggak boleh kerja, jadi sama-sama di rumah menangisi nasib gitu. Bagaimana? Jangan dong. Allah udah atur rezeki itu sedemikian rupa untuk tiap orang beda-beda. Apakah dia kakak adik, apakah dia suami istri, semua orang udah ada jalan hidupnya masing-masing untuk 3 hal tadi. Ajal, jodoh, rezeki, dan jodoh. Baik, Riwit. Ustadz, gimana kalau istrinya pergi ke kantor kan? Ya. Suaminya malah males-malesan di rumah, piara burung. Habis itu burungnya laku karena menang dijual 2 miliar gitu kan. Jangan didikotomiin kayak gitu. Suami yang punya hobi burung boleh-boleh aja nggak apa-apa. Tapi ingat, dia jangan cuman santai-santai hidup. Karena Rasulullah SAW mengatakan,
yang Allah inginkan, yang Allah wajibkan adalah ikhtiar dan doa. Benar gak? Kalau misalnya suaminya itu mencari pendapatannya, mencari rezekinya dengan beternak burung supaya harganya mahal dan sebagainya, bagus. Tapi kalau cuma dia ngandelin pendapatan dari istrinya, lalu dia cuma enak-enakan di rumah hidup tanpa mau kerja keras, nggak bisa, bos. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda kan, ingat kan? Ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sholat kita. Ada dosa-dosa yang gugur karena sedekah kita. Ada dosa-dosa yang gugur karena haji kita. Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena jerih payah kita, kecapean kita, keletihan kita dalam mencari rezeki. Harus kerja keras plus doa. Mantap Ustadz. Semoga pasangan suami istri ini dapat segera membenahi kembali rumah tangga mereka. Amin. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.